Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nandari Syiarizkiyah dan Muhammad Mirza Aulia. Izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai diagnosis kesulitan belajar. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, yaitu pengertian diagnosis kesulitan belajar adalah upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Nah, diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan menetapkan kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga peserta didik yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Nah, diagnosis berperan untuk membantu guru lebih mengenal peserta didiknya serta membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, ada beberapa prinsip diagnosis yang perlu diperhatikan oleh guru bagi anak berkesulitan belajar. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama terarah dan dari prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama terarah pada perumusan metode. Perbaikan diagnosis hendaknya mengumpulkan berbagai informasi yang bermanfaat untuk menyusun suatu program perbaikan atau program pengajaran remedial. Yang kedua, diagnosis harus efisien. Diagnosis kesulitan belajar sering berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal semacam ini dapat menjenuhkan sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap motivasi belajar anak. Diagnosis hendaknya berlangsung sesuai dengan derajat kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga adalah penggunaan catatan kumulatif. Nah, catatan kumulatif dibuat sepanjang tahun kehidupan peserta didik di sekolah. Nah, catatan semacam itu dapat memberikan informasi yang sangat berharga dalam perbaikan belajar. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menentukan pengelompokan yang sesuai dengan tingkat kesulitan belajar peserta didik. Nah, yang keempat yaitu valid dan reliable. Dalam melakukan diagnosis hendaknya digunakan instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau valid, dan instrumen tersebut hendaknya juga yang dapat diandalkan atau disebut reliable. Nah, yang berikutnya penggunaan tes baku. Nah, tes baku adalah tes yang telah dikalibrasi, yaitu tes yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Berbagai tes psikologis, terutama inteligensi umumnya merupakan tes baku yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan tes prestasi belajar yang baku masih merupakan barang langka. Lebih-lebih yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar. Yang berikutnya yaitu penggunaan prosedur informal. Meskipun tes baku umumnya mampu memberikan informasi yang lebih tepat dan efisien, nah penggunaan prosedur informal sering memberikan manfaat yang bermakna. Nah, guru hendaknya memiliki perasaan bebas untuk melakukan evaluasi dan tidak terikat secara kaku oleh tes baku. Yang selanjutnya yaitu kuantitatif keputusan. Nah, dalam diagnosis kesulitan belajar hendaknya didasarkan pada pola-pola skor atau dalam bentuk angka. Bila informasi tentang kesulitan belajar telah dikumpulkan, maka informasi tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga skor-skor
dapat dibandingkan. Terus berikutnya, diagnosis dilakukan secara berkesinambungan. Nah, kadang-kadang peserta didik gagal mencapai tujuan dari perbaikan belajar yang telah dikembangkan berdasarkan hasil diagnosis. Nah, dalam keadaan semacam ini perlu dilakukan diagnosis ulang untuk landasan penyusunan program perbaikan yang lebih efektif dan efisien. Itu saja dari saya. Pembahasan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nanda Rise yang berjudul Langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar peserta didik, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi upaya mengenali dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda peserta didik tersebut. Dalam melakukan diagnosis diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukan kesulitan belajar jenis tertentu. Prosedur yang seperti ini dikenal sebagai diagnosis kesulitan belajar. Langkah-langkah diagnosisnya sebagai berikut: A. Melakukan observasi, B. Memeriksa penglihatan, C. Mewawancari orang tua, D. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar. Yang E. Memberikan tes kemampuan intelijensi, yaitu IQ. Nah, untuk itu guru dan orang tua peserta didik dapat merhubungkan dengan klinik psikolog berikut. Teknik diagnostik kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dilakukan dengan teknik tes dan not. Teknik yang dapat digunakan guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar antara lain tes prasyarat, yaitu meliputi prasyarat pengetahuan dan persyaratan keterampilan. Yang B. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Yang C. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik. Yang D. Pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar siswa. Tes diagnostik tersebut mengetahui kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dapat dilakukan secara kelompok maupun individual. Sasaran utamanya tes diagnostik belajar adalah untuk menemukan kekeliruan atau kesalahan konsep dan kesalahan proses. Nah, lalu siswa dalam metode pokok pengetahuan dasar yang telah dimiliki siswa. Next slide. Selanjutnya, upaya perbaikan belajar dalam mengatasi kesulitan belajar. Sebelum melakukan perbaikan belajar bagi peserta didik, guru terlebih dahulu perlu melakukan diagnosis kesulitan belajar, yaitu menentukan jenis dan penyebab kesulitan serta alternatif untuk mengatasi kesulitan belajar. Banyak alternatif yang diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didiknya. Langkah-langkah pentingnya adalah menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar. Yang B. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan yang memerlukan perbaikan. Yang C. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching, perbaikan belajar. Yang D. Setelah langkah-langkah di atas selesai, barulah guru melaksanakan langkah untuk empat. Itu menurut Mulyono Abdul, setidaknya ada 7 prosedur harus dilalui dalam melakukan diagnosis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.